teman-teman, alhamdulillah hari ini pesantren Tahfidz Miskan Hufat, pesantren kami mengadakan wisuda di usia pesantren yang ke-7 tahun. Hari ini spesial buat saya karena ceritanya panjang. Beberapa bulan yang lalu saya sama ibu melakukan ibadah haji, dan yang seperti teman-teman tahu di depan mata saya menyaksikan ibu saya serangan jantung dan berhenti nafasnya. Namun alhamdulillah karena dari kamar hotel menuju ke rumah sakit jaraknya adalah di bawah gedung. Dan maksudnya dengan lift bisa langsung mencapai rumah sakit. Jadi sejak ibu berhenti nafas sampai dikembalikan lagi, ada lagi maksudnya, hanya memerlukan waktu 5 menit. Alhamdulillah. Ketika ibu kehilangan nafasnya dan kemudian kami bawa langsung ke rumah sakit yang letaknya di bawah kamar hotel kami, dilakukan CPR dan dadanya retak pada saat itu. Dan ibu masuk ke ICU 11 hari dengan ventilator. Dan ketika semua orang mengatakan kami harus bersiap-siap untuk kehilangan ibu, ada satu kejadian yang buat saya yakin ibu bisa bertahan, yang ada korelasinya dengan kejadian pada hari ini, sudah praktis ini. Ketika ibu sehat, ibu selalu mengatakan ingin selalu ikut wisuda Quran. Setiap bulan September, pesantren kami mengadakan wisuda Quran, dan ibu selalu mengatakan ingin menghafalkan seluruh Quran, seluruh juz di Al-Quran. Kemudian ketika ibu koma, teman-teman semua dengan ventilatornya, tentu saya sebagai manusia biasa saya takut. Tapi ada satu pertanyaan saya yang ibu respon yang membuat saya yakin ibu bisa bertahan. Pertanyaan saya adalah yang pertama, ibu, bukankah ibu selalu mengatakan ibu mau wisuda di September ini untuk hafalannya ibu, karena ibu setiap tahun akan menambah 10 juz hafalan, 10 juz hafalan, 10 juz hafalan. Saya katakan, ibu, bukankah di tahun ini ibu mau wisuda 20 juz Quran, jadi ibu harus bertahan, saya katakan begitu. Ini cita-cita ibu kan, ibu mau datang kan di wisuda di bulan September. Kemudian ketika beliau dalam keadaan koma, air mata beliau mengalir, teman-teman semua. Jadi ternyata orang koma itu, saya juga baru tahu ya, kalau kita baca Quran atau kalau kita berbicara sesuatu, air mata itu bisa mengalir. Jadi disitu saya yakin bahwa ibu saya masih bisa bertahan. Kemudian saya katakan lagi ketika ibu saya koma, ibu, bukankah ibu selalu mengatakan ingin menghafalkan keseluruhan isi Al-Quran? Ibu belum selesai, masih panjang perjalanan ibu, masih panjang perjuangan ibu harus bertahan. Dan ketika saya katakan begitu, air matanya menetes lagi. Jadi dikala semua saudara-saudara, adik-adik, semua dokter-dokter di Indonesia mengatakan saya harus bersiap karena keadaannya memang susah. Kalau terjadi apa-apa sama ibu ya saya harus siap. Ibu sudah melakukan haji terbaiknya, sudah di Baitullah, akan didoakan oleh jutaan orang. Husnul Khotimah, mereka semua mengatakan begitu. Tapi di satu sisi ketika saya mengajak ibu bicara tentang Quran dan respon beliau mengalirkan air mata, saya yakin bahwa ibu saya masih bisa bertahan. Alhamdulillah, Masya Allah, keajaiban Allah. Di hari ke-11 ibu saya bisa keluar dari ICU, pulang ke Indonesia, balik ke ICU. Sampai hari ini ibu saya masih bolak-balik ke rumah sakit, teman-teman semua. Ibu saya baru lepas kateter karena tinggal di rumah, tapi masih terus berbaring dengan kateter, belum bisa ke toilet. Tapi Masya Allah hari ini penuh keharuan karena ibu saya bisa duduk di atas kursi roda berjam-jam saja. Itu sebuah keajaiban. Karena ibu dalam keadaan yang lemah sebetulnya, masih banyak berbaring. Tapi beliau mengikuti proses sudah dari awal sampai akhir. Mungkin ada 5 jam beliau duduk di kursi roda dan beliau sehat, beliau kuat. Itu adalah kebahagiaan terbesar buat saya. Jadi hari ini sudah Quran di pesantren Tahfidz Miskan Hufat yang berusia 7 tahun ini spesial buat saya karena ini keinginan ibu yang Allah kabulkan. Ini yang buat ibu bertahan karena ingin hadir dalam acara ini. Hari ini dihadiri juga oleh adik-adik saya, oleh Ricis dan juga Bunda Cindy dan juga suami-suami mereka. Dan saya bersyukur saya berada dalam lingkungan Quran ini. Sebelumnya pesantren Tahfidz Miskan Hufat sudah wisuda di berbagai macam cabang. Ini adalah di pusat, di Jakarta adalah pusatnya. Sehingga tadi ada 160 para penghafal Quran yang diwisuda, termasuk ibu saya yang paling tertua, usianya 59 tahun. Beliau wisuda 15 juz, teman-teman semua. Tadi ibu saya pesan, insya Allah tahun depan ibu akan ikut wisuda yang terakhir untuk menambah hafalan lagi. Mudah-mudahan bisa keseluruhan isi Al-Quran bisa dihafalkan oleh beliau. Tapi yang saya rasakan Al-Quran mujizat. Dan saya tahu bahwa acara hari ini adalah kebahagiaan untuk ibu saya. Jadi apapun yang ibu saya bahagia, saya akan coba untuk lakukan. Kemudian rangkaian acara hari ini selain tadi wisuda, kemudian dihadiri oleh guru-guru kami juga. Kemudian anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, alhamdulillah lewat para donatur mereka bisa melanjutkan kuliah mereka di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kami memberikan banyak sekali beasiswa-beasiswa. Kemudian umrah, saya mengucapkan terima kasih pada donatur termasuk Ricis tadi ya. Dari Ricis mengatakan mungkin mau berapa hadiah umrah untuk teman-teman. Alhamdulillah beliau memberikan hadiah umrah untuk beberapa santri. Mudah-mudahan
mudah-mudahan apa yang dilakukan membawa kebaikan keberkahan untuk kita semua. Perihal dengan semangatnya ibu yang masih tetap untuk Ibu itu, Masya Allah teman-teman semua, ibu itu targetnya di tahun ini wisuda 20 juz. Hanya saja karena beliau sakit kemarin, ketika koma dan sebagainya, tentu saja nggak menyentuh Al-Quran, jadi beliau nggak bisa mencapai target itu. Beliau dalam keadaan yang sekarang, beliau tinggal di rumah saya, karena saya selalu mengatakan ibu harus tinggal di rumah saya, karena rumah saya yang paling dekat dengan rumah sakit. Belajar dari serangan jantung kemarin, kalau kita telat pengenangan dan berapa menit saja, maka mungkin tidak kembali. Jadi saya katakan pada ibu saya bujuk ibu saya untuk tinggal bersama saya, supaya kalau ada apa-apa, saya bisa bawa ibu saya ke rumah sakit. Dan memang saya mengurangi aktivitas saya dalam safari dakwah keluar kota atau ke berbagai macam tempat. Karena di hari-hari biasa saya akan menemani ibu saya ke rumah sakit. Tidak seaktif dulu untuk safari dakwah kemana-mana, karena bagi saya harus ketemu sama dokter-dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan ibu. Berarti proses menghafalnya seperti apa itu? Proses menghafal ibu seperti apa? Ibu tinggal di rumah saya dan sehari beliau menghafalkan pola sehat, menghafalkan Al-Quran itu membutuhkan waktu 7 jam dalam satu hari. Cuma sekarang dalam keadaannya yang belum terlalu stabil, beliau hanya menghabiskan waktu 3 jam kurang lebih untuk menghafalkan Al-Quran. Guru-gurunya datang ke rumah, adapun sebagian dilakukan secara online. Karena kebetulan rumah saya dekat dengan pesantren kami, hanya 5 menit jalan kaki, jadi guru-guru biasanya datang ke rumah. Jadi saya bahagia dengan adanya pesantren Tahfiz Kabupaten. Pada akhirnya kami sekeluarga jadi mulai lebih dekat lagi dengan Quran. Termasuk tadi kan anak-anak juga pada support gitu datang ke sini dan gitu. Itu seperti apa sih permintaan khusus dari ibu Pak atau bagaimana? Yang lucunya ada saya Ricis itu justru belajar ngajinya sama ibu saya. Untuk support dari mereka, mereka datang pada hari ini, padahal mereka semua punya kesibukannya masing-masing. Tapi untuk wisuda ibunya mereka memang cancel dan hadir sampai acara nyaris selesai tadi. Dan saya tadi juga lihat Ricis menangis luar biasa ya. Karena walaupun adik-adik saya nggak bersama saya ketika ibu dalam keadaan kritis, tapi saya mengirimkan semua foto dan video ibu saat berada di luka, saat berada di rumah sakit. Dan tadi ada satu persembahan kami. Jadi sebelum ibu sakit di Kota Mekah, kami sempat membuat satu lagu bersama-sama, cover lagu. Itu permintaan ibu. Jadi apapun yang ibu minta, kami berusaha untuk menyanggupinya. Ibu sebelum kami berangkat haji, jauh sebelum kami pergi ke Kota Mekah, ibu mengatakan ibu mau nyanyi bersama dengan anak-anak, katanya begitu, lagu hafiz Quran. Kemudian saya katakan pada adik-adik saya, kalau ibu minta harus disegerakan. Jadi luangkan waktu, ayo kita rekaman suara, apapun yang ibu minta kita segerakan. Alhamdulillah dengan tidak menunda-nunda itu akhirnya kita syuting, kemudian kita rekaman suara hafiz Quran. Dan setelah rekaman lagu itu kita menuju ke Kota Mekah. Kemudian ibu sakit. Tadi lagu itu ditayangkan di acara wisuda, di mana video klipnya sudah kami buat, lagunya sudah kami buat. Jadi intinya apapun yang membuat ibu senang nggak boleh ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda khawatir nggak punya kesempatan itu lagi. Dan adik-adik sudah tahu itu. Sekarang kami dalam posisi yang setiap kali ibu minta sesuatu sebisa mungkin jangan ditunda, karena khawatir menyesal. Masih ada nggak sih permintaan dari beliau yang? Iya, itu pertama kali saya dan adik-adik dan ibu melihat tayangan itu, karena semua proses syuting semua dilakukan oleh santri-santri, ibu dan di pesantren juga. Jadi itu pertama kali ibu juga lihat dan ibu bahagia. Dan ibu juga meneteskan air mata dan ibu bilang tahun depan ibu terakhir ikut lagi ya. Ini wisuda yang kedua kan. Tahun lalu ibu sudah wisuda 10 juz. Tahun ini tambah 5 juz, targetnya 20 juz nggak akan kesampaian. Kata ibu, tahun depan insya Allah yang terakhir ibu mau ikut wisuda. Mudah-mudahan selesai pada 30 juz. Dan mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan yang terus ada apa. Sampai hari ini masih terus pengobatan ibu, karena setelah wisuda ini saya akan bawa ibu lagi ke rumah sakit lagi. Masih harus bertemu dengan berbagai macam dokter. Ibu sebenarnya tadi mengatakan, kemarin mengatakan ibu bisa kayak jalan berdiri ke atas panggung. Karena berjalan itu kan satu prestasi besar ya, orang yang sudah terbaring di ICU, balik ICU. Tapi Masya Allah, hari ini Allah berikan kekuatan, bahkan tadi pagi ibu sempat make up dulu gitu ya, semangat sekali menghadiri acara pada hari ini. Jadi apapun yang buat ibu bahagia, pasti kita anak-anaknya bahagia, kita anak-anaknya support. Dan saya bahagia pada hari ini, saya bahagia karena bisa menyaksikan para anak-anak Indonesia yang membuat anak-anak baik, Masya Allah.
Ricis juga kan memberikan umroh untuk para santri. Ada alasan tertentu kan mungkin? Iya, Ricis memberikan umroh untuk para santri. Sebenarnya dia memberikan banyak sebetulnya. Tapi saya katakan nanti ada kita cicil-cicil wisuda tahun ini kita kasih, nanti wisuda berikutnya kita kasih lagi seperti itu. Alhamdulillah tadi dia memberikan hadiah umroh dan beberapa donatur lainnya. Jadi bagi kami rezeki Allah itu bisa datang dari manapun. Orang-orang yang datang dari sudah banyak yang terharu dengan semua dan tiba-tiba banyak kasih hadiah umroh. Kami tidak menyangka bahwa hari ini cukup banyak orang-orang yang memberikan hadiah umroh kepada para santri-santri penafar Quran. Jadi seluruh donatur termasuk Ricis menjadi donatur bagi pesantren. Mudah-mudahan Allah berikan kelimpahan dan keberkahan harta insyaallah. Proses penyembuhan dari ibu sendiri sekarang sudah sejauh mana? Ya, ibu masih bolak-balik ke rumah sakit, masih harus ke dokter jantung, dokter endokrin, masih fisioterapi, masih ke berbagai macam dokter yang sangat banyak. Dokter juga masih lakukan, dan saya masih rencana untuk stem cell lagi. Jadi pengobatan masih terus berlanjut dengan dokter yang berbeda-beda. Itu sebabnya kenapa saya sekarang kalau sampai di dakwah hanya mengambil di weekend. Sabtu Minggu saja, karena hari Senin sampai Jumat itu biasanya kita akan bolak-balik ke rumah sakit untuk ke dokter. Tapi alhamdulillah karena kita pindahkan rumah sakit pengobatan ibu rumah sakit yang dekat dengan rumah saya, jadi kita hanya 5 menit kalau mau bolak-balik 5 menit. Dan ibu menunjukkan progres yang luar biasa. Semua keluarga besar kaget, terkejut. Semua keluarga besar tidak menyangka. Saya bisa lihat ibu saya duduk sofa di ruang tamu aja itu kebahagiaan. Karena saya menyaksikan setiap progres kan teman-teman semua. Dari mulai gak berdaya, dari mulai kulitnya dingin, kemudian kulitnya pucat gitu ya, kemudian ventilatornya, kemudian perlahan-lahan balik terus, kemudian perlahan-lahan belajar untuk bisa duduk pusing 5 menit balik lagi, sampai sekarang bisa berjalan. Itu kan sebuah pertolongan dahsyat dari Allah. Bagi saya dan adik-adik, ketika Allah sudah memberikan kesempatan lagi untuk ibu, artinya bagi kami untuk lebih berbakti lagi pada ibu. Ketika ibu dalam keadaan sakit di ICU, saya katakan pada Allah, ya Allah berikan kesempatan pada kami anak-anaknya untuk bisa berbakti lagi pada ibu. Ketika ibu dalam kondisi yang sekarang baik, ibu stabil, masya Allah, masih dengan obat-obatnya, tapi stabil, alhamdulillah. Keajaiban. Semua dokter mengatakan keajaiban. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan ketika sudah kehilangan nafas 5 menit, lagi CPR dengan dada yang retak, terus sedikit yang bertahan. Tapi Allah kasih kesempatan hidup buat ibu. Selain untuk menyelesaikan sampai juz 30, mungkin ada permintaan lain dari permintaan ibu banyak teman-teman. Ibu itu ketika berada di Mekah, ibu berpesan, mudah-mudahan ini bukan bagian dari ini ya, bukan bagian dari ria ya, tapi ini kisah ibu saya, bukan kisah saya. Ibu, beliau berpesan kepada saya, beliau banyak sedekah. Jadi saya pikir sedekah itu yang menolong beliau ya. Dalam keadaan sakit beliau bilang nanti yang ini buat di tempat ini, yang ini buat di tempat ini, yang ini buat di tempat ini. Jadi wasiatnya beliau sebenarnya. Jadi ketika ibu saya di ICU, saya sebenarnya udah bersiap-siap, udah mulai membagi-bagi itu karena wasiatnya beliau adalah yang ini untuk di sini, yang ini untuk di sini, yang ini untuk di sini. Jadi pesannya ibu kepada saya ada pesan-pesan untuk didistribusikan ke berbagai macam tempat yang beliau miliki. Tapi untuk anak-anaknya ada mungkin? Anak-anak udah mandiri, jadi apa-apa yang ibu punya biar didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dari ibu sendiri ke depannya ingin seperti apa sampai Ya. berubah Bagi saya di Indonesia ini kan kita kurang lebih kalau tidak salah 270 juta jiwa ya teman-teman semua. Dan saya sering melakukan safari dakwah kemana saya pergi, saya berjumpa dengan anak-anak hebat-hebat Indonesia di pelosok-pelosok yang tertinggal. Namun mereka terkendala karena nggak semua dari kita mampu. Banyak anak-anak di sini mayoritas yatim, piatu, duafa. Tapi mereka pintar-pintar, mereka hebat-hebat. Andai kan kita semua bersatu untuk saling bantu-membantu. Di Indonesia juga banyak orang kaya kan teman-teman semua. Donatur-donatur banyak hartanya. Ketika hati-hati para donatur ini disentuh, Masya Allah, anak-anak ini bisa melanjutkan kuliah dengan itu luar biasa. Rian juga kemarin dapat beasiswa sebetulnya. Dia sudah menyelesaikan S2-nya dengan beasiswa, Masya Allah. Jadi sekarang peluang beasiswa ada di mana-mana. Yang saya inginkan, saya dan adik-adik adalah apapun yang kami kerjakan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang kami rasakan betul adalah Al-Quran itu menjadi kekuatan dan obat bagi kami. Apalagi sejak kejadian ibu yang kemarin.
Jadi harapannya semoga saya, adik-adik dan kita semua dan murid-murid lainnya yang ada di pesantren mudah-mudahan bisa terus istiqomah bersama dengan Quran. Mereka boleh jadi apapun, boleh jadi wartawan kayak teman-teman semua, tapi wartawan yang bersama dengan Quran setiap harinya. Boleh jadi artis, boleh jadi dokter, jadi apapun lah. Tapi kemudian bersama dengan Quran setiap hari. Jadi mungkin itulah, jadi teman-teman doain aja semoga kami bisa terus belajar, bisa terus menambah ilmu, bisa terus melanjutkan pendidikan. Tidak hanya kami, tapi kita menghantarkan anak-anak Indonesia lainnya untuk terus bisa menjadi anak yang pintar dan membangun negeri ini menjadi lebih baik, insya Allah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Ustazah. Thank you.